Hai saudara-saudara, salam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan mendengarkan lagi firman Tuhan yang saya ambil dasarnya dari Injil Markus pasal 2 ayat 18 sampai ayat 22. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari bersama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Engkau sangat baik. Dan hari ini kami boleh diberi kesempatan lagi untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah ya Bapa, Engkau menolong kami untuk boleh menghayati, merenungkannya sedemikian rupa. Dan juga Tuhan tolonglah kami untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersabdalah ya Bapa. Amin. Markus pasal 2 ayat 18 sampai ayat 22. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya. Yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Demikianlah bunyi firman Tuhan. Berbahagialah kita yang suka mendengarkannya dan yang memelihara dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, dan anak-anak, pernahkah kita mendengar ada orang tua kita atau orang dewasa atau bahkan kita sendiri sebagai orang dewasa atau orang tua kepada anak-anak kita lalu kemudian berteriak, "Pakai baju itu! Ayo, cepat! Jangan malu-maluin ya!" Berapa banyak orang tua yang memberi image buruk pada anak-anak atau saudara-saudara mereka dengan hardikan yang terus-menerus, atau dengan mata yang melotot hendak menelan, atau juga dengan nada yang menghina dan merendahkan, menuduh anak-anak bahwa seolah mereka sedang melakukan kejahatan besar. Pertanyaannya adalah, apakah dengan demikian saudara sebagai orang tua atau orang yang lebih besar akan memberikan hasil yang memuaskan bagi mereka, anak-anak kita, atau setiap orang yang mendapat perlakuan demikian? Mungkin jika Anda seperti itu, Anda akan mendapatkan hasilnya sejenak. Mereka akan menurut karena takut atau karena merasa terhina. Namun sekali lagi, apakah itu berlangsung lama? Apakah sungguh-sungguh mereka atau anak-anak itu mau mengalami perubahan? Apakah mungkin malah sebenarnya Anda atau saya yang melakukannya demikian sedang merusak mereka? Dan suatu ketika juga Anda atau saya yang melakukannya justru dapat terkoyak karenanya.
memaksakan kehendak dan cara berpikir kita ke dalam kehidupan anak-anak atau saudara kita adalah sama dengan memasukkan anggur lama ke dalam kirbat yang baru, atau sama dengan menjahitkan kain baru ke kain yang usang. Ini akan menghasilkan kehidupan yang rusak dan terkoyak. Itulah sebabnya yang perlu dipikirkan adalah utamanya bukan soal apa yang kelihatan, bukan soal bahwa ini anggur dan itu kirbat, bukan. Namun soal bagaimana anggur itu dapat berproses di dalamnya untuk semakin baik dan kirbat tetap berfungsi. Saudaraku, Bapak Ibu sekalian dan anak-anak, dalam kehidupan Kristen, ini adalah soal bagaimana kita mengikut Tuhan, yakin bahwa Ia ada dalam kehidupan kita dalam keadaan apapun. Bukan cuma soal kebanggaan atau kehormatan diri sehingga yang dilihat adalah yang tampak luarnya, bukan. Bagaimana pakaian saya, bagaimana kepandaian saya, bagaimana gaya berbicara saya, atau jarak berpengaruhkah, dan lain-lain. Mengikut Tuhan itu apakah, maksud saya mengikut Tuhan itu adalah soal apakah kita akan sungguh membawa diri kita dan kita membawa anak-anak kita untuk semakin dekat pada Tuhan dalam kondisi apapun. Itulah sebabnya jika saudara dan saya hendak menciptakan kehidupan yang dekat dengan Tuhan di keluarga, di gereja kita, atau dimanapun kita berada, maka saudara-saudara, hati kita yang dekat dengan Tuhan mestinya dipenuhi syukur dan kebaikan, lalu kemudian mesti terpancar dalam kehidupan kita. Dalam hati seorang yang seperti ini, ia akan menjauhkan diri dari judgment. Tidak akan mudah menilai orang rendah dan tidak akan mudah menilai orang yang bertutur kata berbeda, yang berpikir berbeda, bahkan bertindak berbeda. Dalam hati orang yang mau terus menerus dekat dengan Tuhan, ia berbahagia ketika menemukan bahwa dirinya dan juga orang lain dapat berbeda dalam berbagai macam wujudnya, namun dengan hati bersama sedang merasakan kedekatan dengan Tuhan. Jadi setiap orang yang memiliki hati yang dekat dengan Tuhan akan menghargai perbedaan. Oleh karena itu ia akan menghargai keputusan anak-anak mereka untuk berpakaian, berpikir, bertutur tentang cara dan bagaimana kedekatan dengan Tuhan itu dipilih dan dikembangkan dengan cara dan bentuk yang berbeda-beda. Saya yakin jika hati kita dipenuhi dengan hati yang dekat dengan Tuhan, dengan cara yang penuh penghargaan, bukan pemaksaan tentu, maka yang terjadi adalah kebahagiaan. Bagai anggur yang disimpan di kirbat yang tepat. Ketimbang dengan kekerasan dan permusuhan, suasana dukungan dan masukan dengan kasih dan kegembiraan akan lebih diterima dalam kehidupan anak-anak. Dengan bahagia dan kuat bersama karena kehadiran kita dan anak-anak, setiap orang
juga setiap orang yang kita kasihi dalam kehidupan kita akan menjalani kehidupan ini dengan keyakinan bahwa Tuhan dekat dengan kita. Nah, marilah saudara-saudaraku, Bapak Ibu sekalian dan anak-anak, kita wujudkan kini. Tidak ada kemarahan bagi anak-anak dan mereka yang berpakaian berbeda dengan kita. Tidak ada lagi kekerasan bagi anak-anak dan mereka yang mengutarakan pandangannya yang berbeda dengan kita. Dan tidak ada penghakiman bagi mereka yang telah berpulang dan terimbas karena COVID-19 ini menyebabkan tuduhan-tuduhan yang berbagai macam. Yang ada adalah dengan sukacita kita akan saling berbagi agar setiap orang dapat melihat kehadiran Tuhan dalam kehidupannya. Jadi saudara-saudaraku, ingatlah bahwa utamanya bagaimana saya dan mereka, saya dan anak-anak saya, kita katakan saya untuk saudara-saudara sekalian, semakin dekat dengan Tuhan. Itu yang kita perjuangkan, itu yang kita usahakan. Tuhan menolong kita semua. Amin.